Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saib Kitchen. Nah, hari ini aku mau masak ini. Jadi itu kayak gambasnya orang Bangladesh atau India. Tapi aku nanya ini namanya nundul kalau bahasa dia tuh. Tapi kalau kalian tahu ini jenis apa, kalau yang ada di Indo komen di bawah ya. Nah, ini pertama di sini aku mau kupas dulu, ini biasa ya. Nah, kupasnya itu dari bawah. Nah, biar cepet, jangan tadi kayak aku pertama ya. Nah, ini kalau udah bersih kayak gini, ini tinggal dipotong aja ujung pada ujungnya. Nah, kemudian tadi aku lupa sebutin juga aku punya satu buah terong. Jadi di sini aku mau bikin sayur lodeh ya. Nah, sayur lodeh, terong sama gambasnya orang India ya, atau nundul ini. Nah, kemudian udah dibelah tengah, ini dibelah lagi kayak dipotong-potong lebih kecil. Nah, ini lakuin sampai beres. Nah, ini teksturnya tuh kayak oyong ya, kayak gambas biasa, tapi lebih lembut gitu. Nah, ini udah beres, kita pindahkan ke wadah. Nah, ini aku nggak mau kasih air dulu, jadi nanti barengan sama terong juga ya. Terongnya habis ini aku mau potong-potong juga. Nah, untuk selanjutnya di sini aku ada satu buah terong. Nah, ini ujungnya itu potong aja ya, kayak gini biar rata. Nah, dibelah dua, kemudian belah lagi dua. Nah, kemudian disesuaikan, disamain sama tadi si nundul itu ya, si gambasnya India. Nah, kayak gini aja nih, potong-potongnya samain. Nah, kalau udah beres tinggal disatuin. Kemudian di sini aku mau rendam dia supaya nanti warnanya tuh nggak hitam ya, si terongnya tuh. Kalau si nundulnya ini dia tuh nggak hitam, tapi dia sama aja kayak gitu warnanya. Nah, kemudian di sini aku ada beberapa cabai juga. Nah, di sini opsional ya, kalau kalian mau lebih pedas atau enggak pakainya yang pedas, kalau yang mau enggak yang cabai rawit besar yang biasa gitu, yang hijaunya. Nah, ini udah beres selanjutnya. Nah, di sini untuk memudahkan aku buat mengulek, di sini aku bawang putihnya ini mau diiris tipis dulu kayak gini. Biasanya kan suka lama ya kalau ngulek tuh, kalau nggak dikecil-kecilin dulu atau digeprak dulu. Nah, ini bawang putihnya juga sama, aku mau iris tipis dulu. Nah, di sini aku nggak pakai ini ya, nggak pakai kemiri. Jadi ini bener-bener simpel banget sayur lodeh resepnya aku. Nggak pakai lengkuas, nggak pakai salam. Tapi kalau kalian ada silahkan tambahin. Nah, ini sisihkan aja. Buat cabenya nanti terakhir kita masukin ya. Nah, untuk selanjutnya ini bawang putih sama bawang merahnya aku mau ulek. Ini pindahin ke cobek. Nah, kalian lebih baik pakai ulek ya daripada pakai yang chopper gitu. Kalau pakai ulek tuh aromanya lebih keluar, jadi lebih wangi. Nah, di sini aku tambahin juga ini sedikit garam biar nggak licin pas ngulek. Nah, ini bumbunya bawang putih sama bawang merah aja udah enak banget loh deh ini ya. Sederhana tapi enak. Nah, untuk selanjutnya tentu saja di sini aku pakai santan sekitar 500 ml. Kemudian aku pakai teri. Ini teri aku udah rebus karena kering banget. Nah, untuk dari aromanya di sini aku pakai bunga lawang sama kayu manis. Nah, itu udah aja kayak gitu. Nah, kemudian di sini aku langsung panasin. Aku nggak tumis dulu di minyak bawang putih sama bawang merahnya. Kemudian aku mau panasin dulu ini. Nah, kemudian ini aromanya masuk, bunga lawang sama kayu manisnya. Nah, kita tunggu sampai dia hangat kuku, baru masukin ini si bawang putih bawang merah yang udah dihaluskan tadi. Nah, untuk terinya sendiri biar dia meresap, biar dia lebih lembut lagi, aku mau masukinnya sekarang. Nah, diaduk-aduk aja kayak gini karena ini santan fresh, jadi harus diaduk-aduk biar nggak pecah santan ya. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Ini langsung kayak gini kalau udah mendidih, kalau santannya udah ready. Nah, dimasukin aja semuanya, bahannya terong sama si nundul tadi. Nah, kita aduk-aduk sebentar, ini pelan-pelan aja biar nggak tumpah-tumpah ke pinggir. Nah, ini mungkin resep lodeh tersimpel, bumbunya simple, tapi insya Allah rasanya udah gurih banget ya. Kenapa nggak pakai kemiri? Aku sebenarnya ada kemiri, tapi karena udah pakai santan itu udah gurih. Tambah kemiri lagi lebih gurih lagi, jadi akan enak gitu rasanya tuh. Udah ini lebih light rasanya tapi tetap enak gitu. Nah, kemudian tadi juga ada terinya, jadi udah ada lauknya juga ya. Jadi komplit. Tapi kalau kalian mau terinya digoreng dulu juga nggak apa-apa. Nah, untuk seasoningnya sendiri di sini aku pakai kaldu ayam, aku pakai setengah pisisnya aja. Terus aku pakai 1 sendok makan juga gula pasir. Kemudian aku pakai garam, aku pakai 1,5 teh garam. Kemudian MSG sedikit ya,
Kalau kalian pakai masako itu nggak usah pakai yang tadi aku sebutin. Kalau kalian mau pakai lada, merica, bubuk kayak gitu juga nggak apa-apa, boleh sesuai selera. Tapi di sini aku nanti pakai cabai rawit, jadi udah pas jadi cabai rawitnya. Nah ini aku masukin juga sekarang cabai rawitnya. Jadi aku masukin pas si terongnya itu udah lembut sama si oyongnya udah lembut. Nah ini baru dimasukin si cabai rawitnya biar dia lebih cantik, lebih segar, terus pas digigit tuh lebih nendang ya, daripada dia terlalu lembek. Terus jadi si pedasnya tuh agak hilang gitu. Nah ini udah gini aja, tinggal dicicipi rasa. Kalau kurang garam tinggal ditambahin, kurang gula ditambahin juga. Nah ini udah simple banget, ini sayur lodeh tersimple yang pernah aku buat dan ini pertama kali aku buatnya. Jadi so enjoy. Nah untuk bahan lengkapnya nanti aku tulis di kolom deskripsi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saib Kitchen. Hari ini aku lagi punya pare, jadi aku mau masak tumis pedas pare pakai ikan suwir. Nah pertama di sini aku mau bersihkan dulu, ini potong ujung sama ujungnya, kemudian belah dua. Nah ini tinggal dibuang bagian bijinya ya. Nah ini dikopek aja pakai tangan, mau pakai sendok juga nggak apa-apa, silahkan. Nah kalau udah beres, nah ini tinggal diiris tipis aja ya. Mau dibulat juga nggak apa-apa, kalian nggak mau dibuang bijinya juga nggak apa-apa. Nah ini diiris-iris aja kayak gini, ini agak kecilan supaya nanti cepat matangnya ya. Nah kalau udah beres diiris-irisnya, kita pindahkan ke mangkok yang lebih besar. Nah ini pindahkan semuanya, kemudian aku mau tambahkan 1 sendok teh garam. Nah ini buat dia tetap hijau, kemudian dia reduce pahitnya sedikit ya, tetap crunchy nanti pas dia masak. Nah ini udah, kita istirahatkan dia sekitar 5 menit sambil kita prepare ke proses yang selanjutnya. Nah di sini aku pakai setengah bawang merah, kemudian iris tipis juga. Ini jangan terlalu tipis juga karena di sini aku mau ngelak. Nah untuk bawang putihnya di sini aku pakai 3 siung. Kemudian aku geprek, ini gak diiris ya. Nah untuk selanjutnya di sini aku mau mengambil cobek, kemudian ini masukin semua perbawangannya. Nah kemudian aku pakai cabai rawit merah. Nah kalau kalian mau pakai yang hijau ataupun yang agak besar juga nggak apa-apa, tapi di sini aku adanya yang agak kecil. Nah kemudian ini aku pakai 1 buah tomat, kemudian iris kecil-kecil aja kayak gini. Nah, untuk selanjutnya di sini aku mau haluskan ini bawang merah, bawang putih sama cabenya, kemudian pakai setengah sendok garam aja biar nggak licin. Nah ini diulek aja sampai dia agak sedikit halus, jangan terlalu halus juga. Nah, bagi kalian yang baru bergabung atau tahu Saib Kitchen, selamat datang di Saib Kitchen. Di sini aku mau berbagi resep-resep mudah ala aku, ala Saib Kitchen, tentunya ekonomis. Jadi stay tune, ikutin terus channel aku ya. Nah, kemudian tomatnya juga masuk ini. Kalau si tekstur dari tadi bawangnya sama cabenya udah agak halus, nah ini udah kayak gini aja ya, jangan terlalu halus-halus, biar nanti dimakannya dia tetap ada rasanya gitu. Nah kemudian di sini aku ada ikan suwir, ini ikan makare yang aku goreng, kemudian aku suwir-suwir. Kalian boleh pakai ikan tongkol ataupun ikan tuna lainnya ya. Nah kemudian aku udah panasin wajan, tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Kalau udah panas tinggal ditumis ini bumbu yang tadi kita haluskan atau sambal yang tidak tadi haluskan. Nah kemudian ini adu-adu aja kayak gini sampai dia matang, sampai dia wangi, nggak bau langu dari bawang sama cabenya. Nah ini simple banget. Nah kunci dari buat masakan pare biar nggak pahit itu 1 pedas, kedua agak asin, kedua agak manis ya. Jadi itu sih kuncinya. Nah untuk seasoningnya sendiri di sini aku pakai kaldu ayam, aku pakai setengah pieces saja, kemudian garam, sedikit micin atau MSG. Kalau kalian pakai masako jangan pakai banyak-banyak, soalnya kalau ikan goreng tuh udah dimarinasi ya, jadi agak asin dan gurih juga. Nah kemudian kalau udah pas bumbunya udah wangi, masukin ini ikan yang udah disuwirnya.
Nah serius ini sambal udah gini aja udah enak, gimana lagi kalau pakai parenya gitu. Udah sedap banget pakai nasi panas. Nah di sini aku pakai sekitar 3 sendok makan air kurang lebih. Nah ini buat melarutkan semuanya jadi satu kesatuan yang utuh ya. Nah ini aduk kembali, ini apinya lumayan sedikit sedang ke besar aja. Nah kemudian kalau udah oke, ini udah dicicipi rasanya, tinggal dimasukkan ini sayurnya, sayur parenya ini diaduk-aduk aja sampai dia tercampur rata. Nah di sini aku masaknya sekitar 5 menit, jadi aku mau si teksturnya tuh tetap crunchy dan warnanya hijau ya. Jadi nggak usah terlalu mateng juga, karena pare ini banyak orang yang mukbang juga dia udah dimakan mentah, jadi nggak apa-apa kalau nggak terlalu lembut juga. Nah serius ini enak banget nih, bikin ketagihan meskipun pahit tapi tetap ketagihan ya. Kemakan ini tuh nggak ada bosannya. Di sini aku pakai 1 sendok teh kurang lebih, kalau kalian mau lebih manis silahkan. Nah aduk kembali. Nah ini serius ini udah jadi, ini tinggal disantap dan disajikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di saya Kitchen. Hari ini aku lagi punya mangga muda. Jadi ini aku udah siapin, aku udah cacah-cacah kayak gini. Ini nggak pakai parut, pakai pisau manual ya kayak orang Thailand itu. Nah ini udah dicuci bersih juga. Ini aku pakai setengah buah. Nah jadi kita masak bareng-bareng, ini dikreasin buat apa sih ala aku ya. Nah kemudian di sini aku punya setengah cup ikan teri. Nah kemudian untuk bumbunya sendiri atau sambalnya sendiri, sini aku pakai bawang putih, bawang merah, sama cabai hijau, cabai merah, terus 1 buah tomat. Tapi aku nanti pakainya setengah buah tomat aja. Nah untuk selanjutnya di sini aku mau halusin dulu. Ini potong-potong dulu ya biar cepet. Kalau terlalu besar dia agak macet juga. Ini potong-potong aja kayak gini bawang merahnya. Terus masukin ke chopper. Kalau kalian mau ulek silahkan, tapi di sini aku mau cepet aja. Nah ini tinggal dimasukin aja kayak gini. Ini bawang putih, bawang merah, sama cabenya. Nah kalau udah kayak gini, ini aku mau tambahin air sedikit, kira-kira 2 sendok makan biar dia nggak seret pas nanti kita chopper ya. Nah udah segini aja udah cukup. Kemudian kita chopper. Kalian kalau mau pakai blender juga nggak apa-apa, silahkan. Nah ini udah beres kayak gini, ini tinggal dimasukin tomatnya. Nah aku bilang tadi cuma setengah ya. Nah kemudian halusin juga sama kayak yang tadi ya. Ini bentar aja, nanti juga pas dimasak dia akan lembek sendiri gitu, kalau tomat. Nah ini udah beres, ini kita sisihkan. Nah untuk selanjutnya di sini aku udah panasin wajan. Jadi ini udah panas wajannya, aku tambahin 3 sendok minyak goreng. Kemudian kita tunggu sampai panas. Kemudian aku mau tumis dulu atau goreng dulu terinya. Ini biar dia matang ya. Nah kemudian ini orak-arik dulu sampai dia matang. Nah ini jangan sampai terlalu kering, ini setengah kering aja supaya dia matang aja. Nah kalau udah setengah matang kayak gini, ini tinggal dimasukin bumbu halus atau bumbu sambalnya tadi ya. Nah kalau bumbu sambalnya ini harus benar-benar matang supaya nanti nggak bau langu dari bawang-bawangannya. Nah jadi orak-orak aja kayak gini. Nah bagi kalian yang baru bergabung atau tahu Said Kitchen, selamat datang di Said Kitchen. Di sini aku mau berbagi resep-resep mudah, tentunya simpel ala aku. Jadi stay tune dan tetap keep in my channel, oke? Nah kemudian untuk seasoningnya sendiri di sini aku pakai kaldu ayam, terus pakai garam, 1 sendok saus tiram, terus setengah sendok gula, sama micin sedikit atau MSG ya. Nah kalian kalau nggak suka MSG boleh di skip. Ini tapi ini aku pakainya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah ini yang buat gurih nih satu ini saus tiramnya. Jadi kalau tumis pepaya pakai teri pakai saus tiram lebih enak ya. Nah ini ada orak-arik aja kayak gini biar semua tercampur, biar semua matang. Sampai semuanya menyatu ya. Nah jangan lupa koreksi rasa sebelum pepaya masuk, karena nanti aku nggak mau bumbuin lagi gitu. Jadi ini sambalnya harus benar-benar pas. Baru sekarang masukin si pepaya mudanya yang udah dicuci bersih. Nah ini tinggal diorak-arik aja kayak gini
sampai dia setengah layu. Ini masak pepayanya jangan terlalu lama. Di sini aku cuma 5 sampai 7 menitan karena aku mau masih crunchy dianya, nggak terlalu lembek. Nah kalau lembek nanti jatuhnya kayak labu ya. Nah ini bentar aja biar dia teksturnya lebih enak, itu pasti makan sama nasi hangat ini cocok banget. Nah bagi kalian yang nggak punya teri pasti punya, tapi di sini aku lebih saranin pakai terasi ya. Terasi itu lebih strong. Kalau mau pakai teri juga nggak apa, jadi double lebih enak gitu. Nah ini di sini aku nggak punya terasi, jadi nggak apa-apa pakai teri aja aku penggantinya. Ini pakai teri aja enak banget, apalagi pakai terasi ditambahin ya. Nah kalau kalian ada ebi kering, masukin aja ebi kering, ini lebih enak ya, lebih mendekati baunya terasi. Nah ini udah siap mateng ini. Nah teksturnya ini kayak gini aja ya, jadi jangan terlalu lembek, ini cukup banget. Nah aku masak tuh sore, terus malam pun aku makan, ini tetap enak teksturnya kayak gini, dia nggak berubah gitu, jadi lebih crunchy, lebih enak ya. Nah ini simple banget tapi bikin boros nasi sama gagal diet nih kalau orang-orang bilang kan. Nah selamat mencoba. Ini resep dari aku, pepaya muda, tumis pepaya muda ikan teri ya. Ini pedas, gurih, asam dari tomatnya, enak ya, pas banget. Oke. Dan nanti kalau kalian mau recook, aku tulis resep lengkapnya di deskripsi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saib Kitchen. Nah hari ini aku mau masak ikan asin. Di sini aku pakai 75 gram. Kemudian untuk pendampingnya sendiri di sini aku tambahin terong buat sayurnya. Nah ini terongnya. Kemudian di sini aku pakai 1 buah bawang merah, terus beberapa kayak 5 siung bawang putih juga, terus cabai rawit hijau sama cabai rawit merah. Kemudian aku di sini pakai 1 buah tomat. Nah, untuk selanjutnya kita ke proses pemasakan. Jadi di sini aku nggak tunjukin gimana ngiris-ngirisnya, itu sama aja ya. Nah, untuk selanjutnya di sini aku udah panasin wajan. Kemudian aku tambahin sekitar 4 sendok makan minyak goreng. Nah, kalau udah panas di sini kita goreng dulu ikan asinnya sampai dia mateng atau warnanya kecoklatan ya. Nah, ini jangan lupa diaduk kayak gini. Nah, ini aku pakai jenisnya yang ikan hiu. Di tulisannya sih ikan hiu, tapi aku nggak tahu jenis apa. Kalian boleh pakai ikan pari atau ikan cucut, pakai jambar roti juga nggak apa-apa. Nah dibalik-balik aja kayak gini. Nah kalau dia udah mateng kayak gini, warnanya kayak gini ya, kalau udah coklat kayak ini berarti udah mateng. Ini kita angkat dan kita sisihkan. Nah jangan terlalu garing ya, nanti keras dimakannya tuh. Nah untuk selanjutnya di sini aku pakai minyak yang sama. Kemudian aku mau numis ini bawang merah. Kita tumis dulu bawang merahnya sampai dia benar-benar wangi. Nah ini orak-orak aja kayak gini. Ini kalau udah wangi kayak gini, udah setengah layu, tinggal dimasukin ini bawang putihnya. Nah bawang putihnya itu belakangan karena dia cepet mateng. Nah kalau bawang merahnya itu banyak air, jadi agak lama buat matang. Nah ini tinggal dimasukin aja bawang putihnya. Nah buat kalian yang baru tahu atau bergabung di Saib Kitchen, selamat datang di Saib Kitchen. Di sini aku mau berbagi resep-resep mudah, ekonomis tentunya ala Saib Kitchen. Oke, jadi stay tune. Nah kalau bawang merah sama bawang putihnya udah wangi, udah masak, ini tinggal dimasukin cabenya ya. Ini kita masak cabenya juga. Kenapa nggak dibarengin? Karena cabenya aku mau nanti masih crunchy, jadi nggak terlalu ini ya overcook kayak gitu. Nah dia orak-arik aja kayak gini. Nah kalau cabenya udah layu, aku mau masukin ini terongnya. Kenapa terongnya nggak digoreng? Karena aku ini jenis terong mie ungunya ini cepet mateng ya, jadi nggak perlu digoreng lama-lama. Nah ini ditumis-tumis aja kayak gini. Ini dia cepet banget matengnya, sekitar 2-3 menit dia udah layu. Nah kalau terongnya udah setengah mateng kayak gini, aku mau seasoning ya.
Nah untuk seasoningnya sendiri di sini aku pakai kaldu ayam, aku pakai setengah, terus 1 sendok gula pasir, terus garamnya sedikit karena ikan asin tuh udah asin, kemudian pakai MSG juga sedikit. Nah udah aja kayak gini, ini bumbunya simple banget. Nah ini diaduk-aduk semuanya biar semua bahan sama bumbunya tercampur rata. Ini serius, ini ikan asin sambal terong bumbu iris ini cepet banget. Bagi kalian yang suka yang diiris versi kayak gini, ini cocok banget ya, ini sat-sat banget. Nah kemudian ini 1 buah tomatnya dimasukin. Nah ini belakangan aja supaya tetap fresh, nanti pas diangkat pas dimakan tuh dia tetap ini ya, tetap crunchy, jadi nggak terlalu lembek juga tomatnya. Nah kalau kalian suka yang tomatnya di awal, semua di awal dibarengin juga nggak apa-apa, itu balik lagi ke selera. Nah diaduk-aduk kayak gini, jangan lupa koreksi rasa. Kalau ini nggak usah terlalu asin, nanti kita tambahin ikan asin dia nyerap lagi ya ke bumbu dari ikan asinnya, dia menyebar ke semua bahan gitu. Nah ini tinggal dimasukin aja ikan asin yang udah digoreng. Ini simple banget tapi bikin boros nasi. Ini kalau makannya di sawah terus pakai lalapan jengkol atau pete, ini enak banget pakai kerupuk ditemenin sama angin ya. Jadi kalian harus coba ini resep, pasti ketagihan. Nah meskipun ini masakan kampung simple, bahannya simple, cuma terong, ikan asin sama beberapa bahan yang lain. Nah insya Allah ini nikmat banget makannya, apalagi bareng keluarga, nggak kalah sama makanan yang di restoran ya. Nah ini udah kayak gini, tinggal diangkat kita sajikan. Nah kita tinggal plating aja di atas piring. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Saeb Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika video ini bermanfaat. Kita ketemu di lain video, di lain resep. Tentunya resep-resep mudah ala Saeb Kitchen.